7 cara mengatur uang belanja Ramadan agar bisa nabung untuk Lebaran. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk, kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, Ramadan baru mulai tapi suasananya sudah seperti akhir bulan. Niat awal mau ibadah, tenang. Yang deg-degan malah saldo rekening. Tiap buka aplikasi belanja rasanya kayak nonton film horor karena diskonnya menyeramkan. Semua terlihat murah. Padahal kalau dikumpulkan hasilnya bikin kening berkerut. Dan disitulah banyak ibu sadar kalau Ramadan bukan cuma soal nahan lapar, tapi juga nahan nafsu, belanja. Judul video ini bukan sekadar pemanis. Karena mengatur uang belanja Ramadan itu sekarang jadi isu nyata di dapur banyak rumah. Harga bahan naik pelan tapi konsisten, kebutuhan bertambah karena tradisi. Dan Lebaran sudah melambaikan tangan dari kejauhan sambil nanya dengan senyum tipis. Uang bajunya sudah siap atau masih wacana? Di titik ini banyak ibu ketawa kecil tapi hatinya mikir keras. Makanya pembahasan ini penting banget Bu, karena kalau kita nggak pegang kendali dari sekarang, Ramadan bisa lewat dengan kenyang, tapi Lebaran datang dengan panik, padahal dengan cara sederhana dan realistis. Uang belanja tetap jalan, ibadah tetap tenang, dan Lebaran nggak cuma jadi rencana yang indah di awal bulan saja. Bu, cara pertama itu dimulai dari niat dan mindset. Karena jujur saja, Ramadan sering kita jadikan ajang pelampiasan berburu takjil. Setelah seharian berpuasa menahan diri, pagi puasa niatnya sederhana, tapi sore hari otak sudah buka katalog makanan sendiri. Lihat resep dikit langsung merasa itu kebutuhan pokok. Padahal tubuh kita itu cuma minta makan secukupnya, bukan audisi MasterChef. Contoh nyatanya Bu, satu menu sederhana sebenarnya cukup untuk buka. Tapi karena lapar mata, akhirnya ada sayur, ada gorengan, ada minuman manis, ada camilan tambahan. Ujungnya bukan kenyang tapi begah dan dompet ikut sesak napas. Cara nomor 2 Bu, pisahkan uang belanja Ramadan dengan uang Lebaran sejak awal. Ini kelihatannya sepele tapi dampaknya luar biasa. Karena kalau digabung, itu uang Lebaran rasanya kayak anak tiri. Tiap ada keperluan dadakan, yang disalahkan selalu pos Lebaran. Contohnya, niat beli baju baru tapi kepakai buat jajan. Niat buat kue Lebaran tapi kepakai buat buka bersama. Akhirnya pas mendekati hari raya, kita bengong sambil bilang, kok uangnya nggak kerasa ya? Padahal kerasa banget tapi sudah kejadian. Cara nomor 3 Bu, lawan yang namanya lapar mata. Ini musuh utama ibu-ibu di bulan puasa. Lihat takjil satu, bilangnya lucu. Lihat yang lain bilangnya sayang kalau nggak dicoba. Akhirnya satu kantong plastik, isinya rasa bersalah. Contoh paling sering itu beli minuman manis berlapis-lapis. Di rumah sudah ada teh manis, tapi tetap beli es ini es itu karena kelihatannya segar. Padahal segarnya cuma di 5 menit pertama. Habis itu tinggal dompet yang kering kerontang. Cara keempat Bu, masak sekali untuk beberapa kali makan itu bukan pelit, tapi strategi. Seringkali kita capek bukan karena masaknya, tapi karena mikirnya. Contoh realnya masak lauk agak banyak hari ini, lalu simpan rapi, besok tinggal hangatkan, atau olah sedikit jadi menu baru. Hasilnya gas lebih hemat, waktu lebih tenang, dan ibu bisa duduk sebentar tanpa merasa dikejar setan dapur. Dan percaya deh Bu, keluarga juga nggak protes, selama rasanya enak dan perut kenyang. Cara nomor 5 Bu, libatkan keluarga dalam urusan keuangan Ramadan. Jangan ibu sendirian yang jadi Menteri Keuangan sekaligus Menteri Pertahanan. Bahkan Menteri Pekerjaan Umum ngobrol santai sama suami soal kondisi keuangan itu bukan tanda gagal, tapi tanda dewasa. Ajak anak paham bahwa Ramadan itu soal sederhana dan kebersamaan. Contohnya bilang, hari ini kita masak di rumah,
Besok boleh jajan satu pilihan saja. Biasanya kalau dikomunikasikan baik-baik, hasilnya lebih damai daripada ibu ngedumel sendirian di dapur. Cara nomor 6, Bu. Biasakan mencatat pengeluaran walau cuma di kertas seadanya. Karena catatan itu seperti kaca jujur yang kadang bikin kita kaget sendiri. Baru sadar uang habis bukan karena satu pengeluaran besar, tapi karena pengeluaran kecil yang sering. Contoh klasiknya beli jajanan kecil tapi tiap hari kelihatannya ringan. Tapi kalau dikumpulin bisa jadi biaya 1 setel baju lebaran, bisa dapat 4 toples nastar. Atau mungkin sepanci opor ayam lebaran. Dan dari situ kita mulai mikir ulang sebelum beli sesuatu yang cuman memuaskan 5 menit. Cara ke-7, Bu, selalu ingat tujuan utama Ramadan itu apa. Ramadan bukan soal meja makan yang paling lengkap, bukan juga soal takjil yang harus selalu viral, tapi soal menahan diri, belajar cukup, dan mendidik hati supaya lebih tenang. Kalau tujuan Ramadan sudah jelas, insya Allah setiap keputusan belanja jadi lebih gampang. Kita jadi bisa bertanya ke diri sendiri, ini benar-benar kebutuhan? Atau cuma keinginan sesaat karena lapar mata? Saat ibu sudah bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, uang belanja pun jadi lebih terarah. Tidak mudah tergoda diskon, tidak kalap beli takjil, dan tidak menyesal di akhir bulan karena tabungan habis. Contoh nyatanya, saat tergoda beli sesuatu yang lucu, kita tanya ke diri sendiri, ini bikin ibadah tenang atau cuma bikin senang sebentar? Karena lebaran itu soal bahagia bersama, bukan lomba siapa paling kinclong. Dan hati yang tenang itu nilainya jauh lebih mahal daripada apapun yang bisa dibeli. Bu, setelah semua cerita soal belanja, dapur, dan dompet tadi, rasanya kita perlu tarik napas sebentar sambil senyum tipis. Karena ternyata masalah kita bukan kurang pintar, tapi terlalu sering lupa berhenti saat mata masih lapar dan tangan sudah pegang dompet. Padahal hati kita sebenarnya cuma pengen Ramadan yang tenang tanpa drama hitung kembalian di akhir bulan. Kalau dipikir-pikir, uang itu mirip tamu, Bu. Kalau diperlakukan dengan sopan, dia betah. Tapi kalau disambut dengan kalap dan nafsu diskon, dia pamit cepat tanpa salam. Jadi mungkin yang perlu kita ubah bukan jumlah uangnya, tapi cara kita menyambut dan mengantarnya pergi dengan penuh kesadaran dan sedikit senyum menahan godaan. Dan kabar baiknya, Bu, selama niat kita masih lurus, komunikasi di rumah masih hangat. Dan kita mau belajar menahan 1-2 keinginan yang sebenarnya bisa ditunda, Ramadan tetap bisa terasa lapang. Lebaran tetap bisa disambut dengan bahagia. Dan dompet pun ikut berpuasa dengan penuh keikhlasan. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan, serta cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya, Bu.